Hai teman-teman Aquarius, terutama kalian yang punya Aquarius Sun, Aquarius Moon, dan Aquarius Rising. Kita coba bahas yuk dari perspektif astrologi. Apa yang akan terjadi dalam hidup kalian di sepanjang tahun 2025, karena tahun 2025 buat Aquarius itu akan penuh dengan keajaiban dan transformasi besar-besaran. Believe me in this one. Aku sambil buka contekan di laptopku. Ada beberapa transit penting yang mau kita bahas, mulai dari sebetulnya November 2024 itu Pluto udah masuk balik ke Aquarius lagi. Tapi sorry for the noises, maaf ada gangguan. Tapi Norton akan pindah ke Pisces, Saturn akan pindah ke Aries, Uranus ruler kalian itu akan pindah ke Gemini, dan Cancer, Jupiter akan masuk ke Cancer juga. 2025 tuh bakalan penuh dengan kejutan seru dan kesempatan-kesempatan yang kalau kamu bisa memaksimalkan itu dengan optimal, kamu akan glow up besar-besaran banget nih tahun 2025. Dampaknya tuh ada di peluang karir baru, kesempatan buat berubah diri dan bebas dari trauma, bahkan kejutan-kejutan dalam hubungan kamu atau relasi kamu dengan orang lain. Ketika North Node pindah ke second house kamu dan South Node pindah ke 8th house kamu, tahun 2025 itu adalah tahun ketika kamu perlu untuk memfokuskan diri, mencari mungkin hobi baru atau kegiatan baru, sumber income, sumber uang, sumber cuan baru yang akan memaksa kamu atau meminta kamu agar bisa lebih percaya pada intuisi kamu dan mencoba suatu hal, mencoba karir, mencoba pekerjaan yang bahkan mungkin di luar dari comfort zone kamu, di luar dari zona nyaman kamu. Kalian juga mungkin akan belajar banyak tentang apa makna uang, apa makna rasa percaya diri, dan gimana caranya agar kamu bisa menggunakan talenta, bakat, dan apa yang sudah kamu miliki, bukan untuk menjadi terobsesi pada uang dan harta saja, tapi gimana caranya agar kamu lebih menghargai dirimu sendiri dan membangun kehidupan finansial yang lebih independen, lebih mandiri, dan lebih sustainable atau bisa dipertanggungjawabkan, dipertahankan dalam jangka panjang. Dan 2025 itu akan jadi tahun dimana kamu perlu melepaskan segala bentuk ketergantungan, kodependensi sama orang lain, dalam hal finansial atau dalam hal kekuasaan, dalam hal keuangan. Dan kalian akan sadar dan belajar di tahun 2025 kalau misalnya ada yang namanya stoicism. Kita nggak bisa ngontrol reaksi, feedback, atau perilaku, perkataan, isi hati orang lain. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Kita nggak bisa berusaha untuk mengontrol segala hal. Kalian akan belajar kalau misalnya at the end of the day, it's God who provides for us. Pada akhirnya Tuhan yang menyediakan dan memberikan kita apa yang kita butuhkan, dan there are like endless flow of abundance when we're ready to attract. Ada aliran keberlimpahan, aliran energi, aliran cinta, aliran rezeki yang nggak ada hentinya ya, yang bisa kita terima ketika kamu juga sudah lebih menghargai dirimu sendiri dan kamu juga sudah lebih tahu sama values kamu. Dan tahun 2025 itu akan jadi tahun dimana kamu mau nggak mau menggali lebih dalam lagi tentang apa values kamu, apa talenta kamu. Walaupun ya, dari tadi ada suara motor, walaupun mungkin ada banyak distraksi atau gangguan atau komentar-komentar nyinyir di sekitar kamu tentang apapun. Tapi ketika Saturn juga pindah ke Aries dan ini akan berdampak ke house kamu akan belajar tentang bagaimana cara menata ulang cara kamu berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan orang lain dan orang-orang terdekat kamu. Mungkin kalau misalnya ada yang tertarik buat belajar hal baru atau mulai nulis atau mulai journaling, mulai blogging, atau bahkan kamu mulai nulis bukumu sendiri atau kamu mulai belajar mengekspresikan diri secara lebih otentik, belajar untuk bisa menjadi dirimu sendiri secara lebih otentik. Mungkin kamu akan merasa tertantang atau merasa challenge dalam hubungan kamu dengan relasi dengan tetangga mungkin, atau dengan saudara atau siblings, atau kamu ngerasa seakan kamu tuh selalu dituntut untuk berkata jujur dalam segala situasi. Dan perhatikan kualitas hubungan kamu dengan berkomunikasi, kualitas hubungan kamu saat berkomunikasi dengan orang lain. Bukan cuma tentang sesering apa kalian komunikasi, tapi seberapa jujur dan keterbukaan kamu dengan orang-orang yang berkomunikasi sama kamu itu sehat atau tidak. Next, selanjutnya, kamu akan belajar banyak di tahun 2025 tentang pentingnya mendengarkan juga.
tentang pentingnya berbicara dari hati, berbicara jujur dari hati. Bukan hanya terobsesi doang, pengen didengerin, tapi kamu nggak bisa mendengarkan orang lain. Dan ketika Neptune itu akan pindah posisi, Uranus juga akan pindah posisi, Neptune pindah juga ke 3rd house kamu, dan Uranus akan pindah ke 5th house kamu. Actually, seperti yang bilang tadi, mungkin banyak yang kalian teman-teman Aquarius yang akan bertemu dengan pasangan romantis, pasangan romans yang tidak terduga, atau kamu akan punya kesempatan buat menyembuhkan luka inner child kamu yang akhirnya kamu bisa sembuhkan, atau kamu tertarik mencoba hobi-hobi baru terkait seni, atau mencoba bisnis atau pekerjaan atau project-project yang nantinya bisa bikin kamu mendapatkan kebahagiaan secara mendalam. Tapi memang mungkin tadi tiba-tiba ke pause dong, surprisingly, I don't know why. Terus sampai mana ya? Intinya adalah ketika transit Uranus ke 5th house kamu, pindah ke Gemini di 5th house kamu perlu membuka diri untuk mengeksplorasi diri, baik itu dalam cinta, kreativitas, self-expression, cara mengekspresikan diri juga, cara berdandan, cara berpakaian mungkin. Dan mungkin kamu akan jadi lebih imajinatif, jadi lebih komunikatif. Tapi jangan sampai kamu terlalu tenggelam dalam idealisme tertentu atau pemahaman tertentu, ujungnya malah kamu lupa grounding. Tapi ketika Neptune akan ketemu dengan Saturn nih di 3rd house kamu, mungkin banyak yang kalian yang akan lebih tertarik buat mendalami tentang spiritualitas, mendalami tentang iman, atau jadi lebih peka dengan pertanda, jadi lebih peka dengan intuisi kamu juga. Karena 2025 tuh mungkin akan bikin kamu juga jadi lebih ekspresif, jadi lebih kreatif, atau bahkan jadi lebih tertarik buat ngebuka diri buat berteman dengan banyak orang-orang baru yang mereka beda latar belakang dari kamu, beda latar belakang culture, budaya, atau mereka tuh benar-benar fresh. Mereka mengajarkan kamu tentang gimana cara melihat hidup dari perspektif yang unik, dari perspektif yang fresh, dari perspektif yang lebih segar. Dan yang terakhir nih, ini menurutku adalah salah satu transit yang bakalan seru banget ketika Jupiter akan pindah posisi dari Gemini ke Cancer, ke 6th house kamu. Tahun 2025 itu akan jadi tahun yang amazing ya, atau luar biasa ketika kamu tertarik untuk memprioritaskan atau memperbaiki kesehatan kamu, karir kamu, pekerjaan kamu. Mungkin kamu akan menemukan kebiasaan atau habit atau lifestyle atau rutinitas baru yang lebih sehat, tertarik buat olahraga, atau dapat tawaran pekerjaan yang buat kamu jadi lebih bisa dihargai, di mana orang-orang sekitar kamu atau lingkungan kamu atau teman kerja kamu juga jadi lebih bisa menghargai kamu. Dan ini akan jadi tahun yang baik buat kamu, misalnya kalau kalian ada yang punya isu atau masalah tentang kesehatan mental, kesehatan fisik, atau kesehatan emosional, ini akan jadi tahun yang baik buat kamu menyembuhkan masalah-masalah kesehatan mental kamu, masalah-masalah kesehatan fisik kamu, atau bahkan masalah-masalah kesehatan emosional kamu. Banyak antara kalian mungkin juga akan tertarik buat adopt atau lebih merawat binatang, mencoba merawat binatang, kucing, anjing, atau apapun, atau bahkan ya binatang yang kamu gak pernah duga sebelumnya, tapi di tahun 2025 tuh kamu akan tertarik buat, kayaknya aku pengen punya piaraan deh, atau kayaknya aku pengen banyak-banyak main sama binatang-binatang kecil deh, atau kayaknya aku pengen banyak-banyak main sama anak kecil deh, atau aku pengen lebih sering lagi merawat diriku deh, aku lebih pengen sering workout deh, sering olahraga deh. Itu mungkin banget. Dan sebetulnya itu sih main theme atau tema-tema besar. Kamu akan jadi lebih kreatif, kamu perlu belajar untuk membangun fondasi keuangan yang lebih stabil, kamu lebih akan terpanggil buat merawat diri atau membuka diri pada kesempatan-kesempatan dan peluang-peluang baru, asal kamu tetap membuka diri buat kreativitas dan dengerin intuisi kamu, dengerin kata hati kamu. Karena sebetulnya semesta tahu kalau kamu tuh sudah siap buat naik level, you're ready for up leveling. Dan kuncinya adalah jangan takut. Semesta nggak mau kamu takut. Tapi aku rasa ini semua yang bisa aku sampaikan buat kalian, teman-teman Aquarius, Aquarius Sun, Aquarius Moon, dan Aquarius Rising. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian suka jangan lupa untuk like, dan silakan bagikan video ini ke siapapun kenalan kamu atau teman-teman kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Illusion Priestess. Tapi jangan lupa ini tetap general reading, oke? Kalau di antara kalian ada yang tertarik buat menggali lebih dalam lagi dari birth chart kamu atau dari tarot, astrologi, chart, kartu oracle, dan tertarik buat coaching, konsultasi secara personal, kamu bisa langsung hubungi aku lewat DM Instagram atau chat ke WhatsApp-nya Illusion Priestess. Tapi aku rasa cukup sekian video untuk kali ini. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Semoga bermanfaat. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.